Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jadi ayat ini berlaku bagi umat Islam. Kenapa? Kan yang dipanggil ahli kitab. Naam. Karena kita dalam ilmu tafsir itu ada sebuah kaidah, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan itu keumuman lafadznya. Yani la taghlu fi dinikum itu yang menjadi ibrah kita, bukan di ahlal kitabnya. Walaupun ini ayat dikhususkan untuk ahli kitab, tapi hukumnya berlaku bagi siapapun yang meniru mereka. Ya. Dan juga dari sisi yang kedua, ya, ayat ini juga berlaku untuk kita umat Islam. Kenapa? Karena setiap kesalahan-kesalahan Yahudi Nasrani, ahlul kitab yani Yahudi Nasrani, itu pastinya akan ditiru oleh umat Islam. Sebagaimana dalam hadis, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu jurad dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian, kata Nabi, benar-benar pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut. Lalu sahabat mengatakan al-Yahudi wa Nasara, apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman ilaha ula. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kalau ada ahli kitab yang suka ibadah di kuburan seperti dilaknat, dan karena kata Nabi, la'natullah 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kalau ahli kitab Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat karena sebab menjadikan kubur-kubur nabi orang soleh sebagai tempat ibadah, umat Islam pun pasti, karena Nabi telah mengkabarkan. Kalau tidak terjadi berarti Nabi beritanya tidak benar. Kan kata Nabi, benar-benar akan mengikuti mereka, termasuk dalam hal beribadah di kuburan. Maka sekarang banyak umat Islam mengikuti sunnahnya Yahudi, sunnahnya Nasrani, ya, beribadah di kuburan. Jadi kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Nanti akan dibahas dalam sebuah kaidah. Kaidahnya nanti insyaallah. Taib. Kita bahas tentang al-ghulu, Bapak Ibu sekalian. Kaidah tentang masalah ghulu. Al-aslu fil ghuluwi al-mamnu'. Hukum asalnya ghulu, berlebihan, itu terlarang, hukum asalnya. Dan ghulu itu, berlebihan itu, ya, jangan diartikan hanya dalam hal-hal berlebihan saja, bukan. Dalam hal kekurangan pun juga ghulu. Makanya al-ghulu imma fi ziyadah awil ifrat wa imma fi naqsi awit tafrid. Makanya kalau ghulu ini kita jangan terjemahkan berlebihan, supaya tidak kita terbayang ghulu itu selalu yang lebih-lebih saja. Yang kurang-kurang bukan ghulu, yang kurang-kurang juga ghulu. Gitu loh jemaah. Contoh Yahudi ketika mengatakan bahwa Uzair anak Allah itu al-ghulu fi ziyadah. Dan Yahudi ketika mengatakan Nabi Isa anak pezina, Nabi Isa itu anak pezina, ya. Ini juga ghulu, tapi dalam apa? Dalam apa jemaah? Kalau Uzair anak Allah itu ghulu dalam melebih-lebihkan, yakni kedudukan Uzair itu hamba menjadi Tuhan, kelebihan. Lalu menghina Nabi Isa. Kalau Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa, tapi kalau Yahudi menghina, ini sama. Jadi Nasrani kepada Nabi Isa ya ghulu, Yahudi kepada Nabi Isa juga ghulu, cuman bedanya apa? Yang satu melambung, yang satu merendahkan. Tapi sama-sama apa namanya? Al-ghulu. Makanya al-ghulu imma fi ziyadah wa imma fi naqsi. Ghulu itu bisa pada tambahan-tambahan, kelebihan-kelebihan, bisa juga pada pengurangan-pengurangan. Contoh al-ghulu fi ziyadah, ghulu Nasara fi Isa.
Dan contoh al-ghulu fin naqsi ghuluwul yahud fi Isa. Contoh ghulu siapa? Yahudi terhadap Nabi Isa. Apa? Fin naqsi. Jelas ya? Berarti ghulu itu dalam memuji dan ghulu dalam menghina. Kalau umat Nasrani gulunya dalam memuji Nabi Isa, kalau Yahudi gulunya dalam menghina Nabi Isa. Jelas ya? Taib. Berarti al-ghulu imma fil madhi atau fil qadhi. Al-ghulu bisa dalam memuji, bisa dalam mencaci, menghina. Taib. Ini al-ghulu. Jadi al-ghulu kita katakan ekstrim. Jadi terjemahan yang tepat itu ekstrim, bukan berlebihan ya. Karena bisa ekstrim dalam berlebihan, ekstrim dalam pengurangan, perendahan. Gitu. Dan ahli sunnah wal jamaah disifati wasat. Sebagaimana Islam disifati dengan wasat. Makanya wasatiyah itu dua. Pertama wasatiyatun amah, wasatiyatun amah. Pertama, wasatiyah itu proporsional, pertengahan. Ada yang sifatnya umum, yaitu wasatiyatul ummah baina al-ummataini al-yahud wa nasara. yakni pertengahan yang sifatnya umum, yaitu pertengahannya umat Islam ini dibandingkan dengan dua umat Yahudi dan Nasrani, yakni wasatiyatun amatu wasatiyah Islam. Jadi Islam itu wasatiyah, ajarannya syariatnya dibanding dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Contoh, orang Yahudi dalam masalah tadi sudah dalam masalah akidah ya. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Nasrani mengatakan Nabi Isa Tuhan atau titisan Tuhan. Sekarang contoh dalam fikih. Orang Yahudi itu berlebihan dalam memperlakukan wanita istri yang sedang haid. Istri yang sedang haid itu dikucilkan, disimpan di sebuah tempat yang tidak diajak makan, makanya diantar, dipenjarakan seolah-olah semasa haid saja. Kalau satu pekan ya satu pekan. Berlebihan dalam memperlakukan wanita haid. Orang Nasrani lain lagi. Wanita haid bersetubuh, menghalalkan berjima dengan wanita haid. Adapun umat Islam, kaum muslimin pertengahan. Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Lakukan segala sesuatu, makan bareng, tidur satu selimut, tapi jangan, bahkan dibolehkan bercumbu dengan wanita yang sedang haid, hanya tidak boleh apa? Jima saja. Ini keadilan ya, proporsionalnya agama Islam. Nah yang kedua, wasatiyah itu wasatiyah khassah, yaitu wasatiyahnya ahli sunnah baina firaqil ummah as-salasi was-sab'in. yakni pertengahannya ahli sunnah dibandingkan dengan firqah-firqah sesat yang 72. Ahli sunnah pertengahan ya. Sebagaimana kata Nabi, wasatariku hadil mila ala 73 sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah ya. Dan dalil atas pertengahannya umat Islam Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan arti wasat itu ada 3 makna dalam bahasa Arab. Wasat pertama maknanya baina tarafain, tengah-tengah di antara dua sisi, yakni tengah-tengah, itu wasat. Seperti Nabi kalau sholat jenazah fa qama fi awsatiha, Nabi berdiri di tengahnya jenazah kalau perempuan ya. Lalu yang kedua, wasat itu maknanya al-khair, yang terbaik. Contohnya kata Nabi, surga Firdaus. Idza sa'altumullah fasaluhul firdaus fa innaha awsat 'alal jannah wa awsatul jannah.
Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus, karena Firdaus a'lal jannah, surga yang paling tinggi dan surga yang paling wasat. Apa mana wasat? Yang paling terbaik. Bukan paling tengah-tengah, itu ada terjemahan itu. Mintalah surga Firdaus karena Firdaus surga yang paling tinggi dan surga paling tengah-tengah. Apa maksudnya surga tengah-tengah ini? Surga terbaik. Dan yang ketiga, wasat artinya adil. Adil. Seperti dalam ayat ini boleh, tiga-tiganya boleh. Kalian umat yang adil, kalian umat yang pertengahan, kalian umat yang terbaik dalam ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jelas ya? Baik. Kita lanjut. Wa qaulullahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid apa? Annal musannif rahimahullah, bahwasanya musannif rahimahullah lama bayyana ba'dha ma yaf'aluhu ubadu, bukan ibad. Kalau ibad hamba-hamba, bukan hamba-hamba kubur, ibad, tapi ubad. Kalau ubad penyembah. Bahwasanya musannif rahimahullah manakala menjelaskan ba'dha sebagian ma yaf'aluhu, apa yang dilakukan oleh ubadul kubur, para penyembah kubur. Penyembah kubur itu siapa jemaah? Orang-orang yang suka mengagungkan kubur, orang yang berlebihan dalam kubur. Jadi manusia itu dalam kubur, masalah kubur itu ada 3 golongan jemaah. Yang pertama, manusia yang ekstrim berlebihan dalam memuja mengagungkan kubur. yakni tiap hari ke kuburan, tiap pekan ke kuburan, atau tiap musim apa ke kuburan. Ziarah. Hobi kuburan. Ya. Yang kedua, nggak pernah ziarah kubur. Seumur hidupnya nggak tahu kubur, kecuali kalau ada kerabatnya meninggal baru dia ke kuburan. Nganter bapaknya, nganter saudaranya, nganter tetangganya, baru ke kuburan. Setelah itu nggak pernah ziarah kubur, nggak pernah sama sekali. Ini berlebihan juga. Gulu fi ziyadah yang pertama, yang kedua gulu fi an-naqs. Yang tengah-tengah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dia ziarah kubur untuk mengingat kematian. Ya. Nah, itu para penyembah kubur. Ma'al amwat, terhadap orang yang telah meninggal, minasyirki, berupa kesyirikan, al-mudaddi li tauhid, yang dia bertentangan dengan at-tauhid. Arada fi hadzal bab, ya, beliau ingin atau mendatangkan di dalam bab ini an yubayyina, untuk menjelaskan as-sabab. Kenapa sebabnya? Gitu. Kenapa sebabnya manusia sampai menyembah-nyembah kubur? Kenapa sebabnya? Disebutkan nanti sebabnya, karena mengagungkan orang soleh berlebihan. Ya. Sabab fi dzalik li yuhdhara, agar supaya berhati-hati, wa yujtanaba, agar dijauhi. Apa itu penyebabnya? Wa huwa al-ghuluw fi as-salihin, yaitu ekstrim dalam mengagungkan orang-orang saleh. Jelas ya? Ini kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Majaa, ini apa yang datang, ai minal adillah, yakni dari dalil-dalil, berupa dalil-dalil. Tarkihim bil jar, tarkihim yakni dengan kasrah, tarkihim ya bil jar. Itu sebagai ataf ala al mudhaf ilaihi kufri, karena dia sebagai ataf posisinya dari kata kufri. Ya. Taib. Al-ghuluwu huwa, gulu artinya mujawazatul had, melampaui batasan, wal ifrat fit ta'zimi, melampaui batas ya di dalam pengagungan, bil qaul, baik dengan ucapan, wal i'tiqad, atau dengan keyakinan, wa ta'addi ma amarallahu bihi ta'ala, dan dia juga bermakna yakni melampaui batas dari hal-hal yang telah Allah perintahkan. Itu gulu. Jadi melampaui batas dan berlebih, itu gulu. Yani berlebihan dalam mengagungkan ya, baik dengan ucapan ataupun dengan
keyakinan fis salihin terhadap orang-orang saleh. Yani siapa orang saleh? Minal anbiya wal auliya wa ghairihim, para nabi, para wali atau selain mereka. Taib. Jadi gulu ini hatta dalam ibadah. Pernah Nabi mendapati ada 3 orang sahabat ya yang tanya kepada istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Lalu dijelaskan kalau Nabi itu ya kadang sholat, kadang tidur, kadang puasa, kadang yang berbuka gitu. Sehingga 3 orang ini menganggap menganggap kecil, taqalluha, sedikit kurang. Sehingga mereka berkesimpulan ya, kalau Nabi kurang wajar. Karena Nabi itu sudah dijamin surga. Kalau kita kurang tidak boleh, kita harus lebih dalam ibadah. Gitu. Sehingga mereka mengatakan, fa ini usolli lail abadan. Kalau gitu saya tak sholat malam terus-terusan seumur hidup saya. Yang satu mengatakan, wa ana asummu dahra wala uftiru. Kalau gitu saya puasa terus, enggak berbuka. Yang satu lagi saya tidak kawin. Karena Nabi kawin, saya tidak. Karena kawin mengganggu ibadah. Pala atajawwaju abadan, saya tidak kawin selamanya. Lalu Nabi marah ketika mendengar ini. Ini gulu. Ya. Kata Nabi, antum muladzina qultum kada wa kada, kalian yang ngomong begini begitu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Adapun aku demi Allah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dibanding kalian. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Ya. Wa sholli wa arqud. Saya salat malam, saya juga tidur. Wa tajawwaju nisa, dan saya pun menikahi perempuan. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci petunjukku seperti ini, dia bukan golonganku. Jadi ibadah itu sesuai Nabi, mau banyak mau sedikit. Itu aja jemaah. Taib. Pernah Nabi masuk masjid, mendapati ada faidah hablun mamdudun baina as-sariyatain. Beliau masuk masjid, lalu beliau mendapati ada tambang yang terikat di antara 2 tiang masjid. Nabi tanya, "Ma hadzal habl?" Ini tambang ini apa ini? Itu kata Nabi. Qalu, kata para sahabat, "Hada hablu li Zainab." Ya Rasul, itu tambangnya punya Zainab. Ya. Yani idza fatarat, kalau beliau sholat malam, yani tarawih, sholat malam atau sholat di masjid, kalau beliau lemas, capek, maka beliau berpegangan dengan tambang tersebut. Harusnya kan kalau kita sudah capek ibadah itu ya istirahat gitu. Jadi jangan berlebihan. Kata Nabi, la halluh, tidak, kata Nabi, putuskan dia, buang dia. Liyusalli ahadukum nasyatahu, salatlah kalian sesuai dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqud. Kalau memang sedang tidak kuat ya sudah, duduk, jangan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gulu ini dalam semua keadaan, dalam masalah akidah, dalam masalah amalan ibadah. Taib. Ahlal kitab, ya ahlal kitab, siapa ahlal kitabnya nih? Ahlal kitab artinya orang-orang yang diberi kitab. Yang dimaksud di sini diistilahkan untuk al-Yahud wan Nasara, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Al-Yahud. Yahudi ini Yahud. Kenapa disebut Yahud? Ada yang berpendapat 2 ya di antara ulama. Yang pertama katanya orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan seperti yang dalam surah Al-A'raf ayat 156. Inna hudna ilaik. Taubatnya. Sesungguhnya kami hudna ilaik. Kami kembali ya Allah kepada engkau. Yani taubat. Sehingga dengan dasar ini dinamakanlah mereka al-Yahud. Dari kata hudna. Ya. Taib. Yani artinya Yahudu, yani roja'a, kembali, ini taubat. Itu Yahudi. Yang kedua, Yahudi disebut Yahudi dari kata Yahuza, pakai zal-zalnya ada titiknya. Yahuza, cuman diarabkan karena Yahuda bukan bahasa Arab tadinya.
Yahuda diarabkan menjadi Yahudi. Ya. Ini Yahuda adalah nama salah satu anaknya Nabi Yakub yang paling besar. Ya, salah satu, bukan paling besar ya, salah satu nama anak Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa namanya? Israel. Jadi salah satu nama putra Nabi Yakub. Dan Yahudi mereka menisbatkan kepada Israel, yaitu Yakub yang dimaksud, karena memang anak keturunannya. Bani Israel itu berarti anak keturunan Nabi Yakub. Nah, tapi ini nggak penting bagi kita jemaah. Terserah wes mau dari kata dari kata inna hudna ilaika sebagai firman Allah, atau dari kata Yahuda asalnya, tidak peduli. Yang penting dia adalah Yahudi adalah sebuah kaum yang menisbatkan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi assalam. Ya, kaum yang dia menisbatkan sebagai pengikut Nabi Musa. Adapun antum kaum yang menisbatkan pengikut Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ahlul kitab hum al-yahud wa an-nasara. An-nasara yani Nasraniyah. Ada yang berpendapat ini nama ini diambil dari nisbat kepada Nusranah, yakni sebuah kampungnya Nabi Isa, ya, wa hiya qaryatul Masih alaihi salam min ardil jalil, ya, yang ada di mana? Yang ada di Palestina. Yani dia dinamakan kampung itu Qaryah Nasirah. Intinya berarti diambil dari sebuah tempat, gitu. Adapun kalau secara istilah Nasraniyah itu diambil dari Nasranah, ya, kampung Nasranah dan Nusranah, ya, sehingga menjadi Nasraniyah. Mereka adalah kaum yang mengklaim mengikut Nabi Isa alaihi assalam. Baik. La taglu fi dinikum, ay la tata'addu. La tata'addu ma haddadallahu lakum. Ya. Kata Allah, la taglu, wahai ahli kitab, la taglu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jadi la tata'addu, la tata'addu. Jangan kalian melampaui batas ma haddadallahu, apa yang Allah batasi lakum bagi kalian. Faghala, maka telah melampaui batas siapa? An-Nasara fil Masih, terhadap Nabi Isa, wa ghala al-Yahud fi Uzair, dan telah melampaui batas Yahudi tentang atau terhadap Nabi Uzair. Uzair itu Nabi, ya. Nabi Isa disebut Al-Masih. Dajjal juga Al-Masih, ya. Apa bedanya jemaah? Kalau Dajjal Al-Masih ini mamsuh ala ainil yumna, yang buta sebelah mata kanannya, picek sebelah. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih, yakni Al-Masih biyadihi, yang mengusap dengan tangannya, fabara'a al-marid, sehingga orang yang sakit jadi sembuh. Jadi kalau ada yang sakit apa oleh Nabi Isa cukup diusap, maka Nabi Isa disebut Al-Masih, yakni Al-Masih. Adapun kalau Dajjal disebut Al-Masih, yakni Al-Mamsuh, mamsuhul ainil yumna. Jadi kalau Nabi Isa Al-Masih As-Siddiq, ya. Kalau Dajjal Al-Masih Al-Kadzdzab. Kalau Dajjal Al-Masih Al-Kadzdzab, Nabi Isa Al-Masih As-Siddiq. Nah, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global, yanhallahu, Allah melarang,
al-yahuda orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani anta'adi dari melampaui ma haddadallah apa yang Allah batasi lahum bagi mereka. Apa itu? Bi alla yarfa'u agar tidak boleh mengangkat al-makhluk makhluk fauqa manzilatihi di atas kedudukannya makhluk tersebut. Allati anzalahu Allah yang Allah telah dudukan makhluk tersebut yaitu nabi-nabi. Wa yunziluhu dan agar mereka menempatkan mendudukan alati la tanbagi illa lillah. Kedudukan yang tidak pantas kecuali untuk Allah. Itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Kalau Yahudi kepada siapa? Berlebihannya mengangkat kepada Uzair. Kalau orang-orang Nasara kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, munasabatul ayat bab, ya. Keterkaitan ayat dengan bab ini apa? Anna fiha, bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat apa? An-nahya, larangan, anil ghuluwi mutlaqan, melampaui batas ekstrim secara mutlak, fayashmalul ghuluwa, termasuk mencakup berbuat ekstrim fi sholihin terhadap orang-orang saleh, para kiai, termasuk berlebihan dalam mengagungkan kiai. Ya. Kalau cium tangan boleh pada ikhwan itu bentuk sopan, ya, adab boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah dengan menganggap berkahnya badan kiai sehingga bekas cuci tangannya itu ghulu, ya. Atau kiai salaman dengan perempuan. Sebagian kiai antum melihat sendiri, jemaah perempuannya sudah ngaji itu salaman, ini termasuk ghulu, melampaui batas yang dilarang oleh Allah. Gitu. Wal khitabu, dan perintah ini, seruan, ajakan ini, larangan ini maksudnya kan, wa in kana li ahli kitab, walaupun dia untuk ahli kitab, namun fa innahu amun, namun dia umum, yatanawalu, mencakup jami'al ummah, ya, jami'al ummati, semua umat manusia termasuk umat Islam. Tahdhiran lahum, sebagai bentuk memberi peringatan kepada mereka, an yaf'alu fi nabihim, yakni untuk melakukan terhadap nabi-nabi mereka, wasolihim, dan orang-orang soleh mereka, fi'lan nasara, seperti perbuatan orang Nasrani, fil masih, terhadap Nabi Isa. Dan sanjungan termasuk dalam lisan, kata Ma'alif, seperti sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah. Umat Islam ketika merayakan acara maulid, dia membaca qasidah burdah dengan mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indal hululil hadithil amimi, wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi kami berlindung selain kepada engkau ketika datang musibah yang besar, yang merata. Jadi ini sanjungan dengan lisan seperti ini telah mendudukan Rasul sebagai kedudukan Tuhan, ya. Karena ketika musibah yang mampu melindungi, menyelamatkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata mereka, wa inna min judika dunya wa darataha wa inna min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kedermawan wahai Rasul adalah dunia akhirat milikmu, dan di antara ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lawhi wal qalami. Jadi Rasul tahu perkara gaib, tidak ada yang tahu gaib kecuali hanya Allah. Nah itu, jadi Busairi nulis qasidah seperti itu, memang kata-katanya indah Bapak Ibu, kata-katanya indah, enak, namanya syair, namanya qasidah, ya. Iramanya jadi qasidah yang berakhiran sama dengan kita kayak sajak, ya. Termasuk kayak pantun juga, kita enak tuh coba kalau pantun, mendengarnya tuh lo enak gitu. Misalnya jalan-jalan ke Malang, jalan Singosari, lalu ketemu duren dibelah dua. Itu isinya tinggal ngarang aja apa gitu. Di sini gunung, di sana gunung. Termasuk sajak-sajak. Makanya juga para ulama menghafal ilmu itu dengan dinadhamkan. Ya. Itu juga boleh, tidak masalah.
Jadi dibuat nadham dalam rangka memudahkan menghafal. Karena kalau kita nadhamkan itu sesuatu kadang menjadi mudah diingat. Ya. Jadi memang kalau dari segi gaya bahasanya luar biasa itu qasidah burda itu, namun isinya penuh dengan kesyirikan. Ya. Seperti menyanjung Nabi berlebihan. Dimulai dari ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karum. Ya. Dan seterusnya. Tidak perlu kita hafal. Baik, berikut ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat di atas? Tahrimul ghuluwi al-awwal, tahrimul ghuluwi, haramnya berbuat ekstrim fil ashkhas pada seseorang, yakni pada pribadi, pada tokoh, itu ashkhas. Wal amal, demikian pula pada amalan. Seperti tadi ya, sahabat yang berlebihan itu langsung ditekan oleh Nabi, langsung diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah, saya tidak pernah lihat Nabi salat semalam suntuk, tidak pernah, kecuali hanya dalam Ramadan. Itu pun di 10 malam yang akhir. Saya tidak pernah lihat Nabi membaca satu Quran penuh dalam satu malam. Jadi Nabi tidak pernah mengkhatamkan Quran dalam satu malam. Ya, kata Is. Dan saya tidak pernah lihat Nabi berpuasa 1 bulan full kecuali hanya di Ramadan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beribadah itu harus sesuai dengan porsinya. Ada hak untuk anak, istri kita, keluarga kita, ada hak untuk jasad kita sendiri. Wa ghairi dzalik, dan dalam hal-hal lainnya. Jadi diharamkan ekstrim berlebihan itu dalam segala hal. Wa awsatul umur awsat wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Sanian, yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara, bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa man syabahahum, dan kepada yang semisal dengan mereka, menyerupai mereka. Yang mana umat Islam banyak menyerupai, dan itu pasti, kepastian Bapak Ibu sekalian. Nabi telah mensabdakan kepastian fi quluwihim fil askhasi wal a'mali wa ghairi dzalik, dalam perbuatan ekstrim mereka di dalam atau terhadap tokoh, yaitu orang-orang soleh, atau wal a'mal, ekstrim dalam amal perbuatan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Salisan al-hassu ala luzumil i'tidal, anjuran untuk luzum. Untuk luzum itu senantiasa berpegang teguh. Al-i'tidal yaitu terhadap sikap pertengahan, i'tidal fid din, dalam agama, wa jamil umur, dan dalam segala perkara, baina janibai, di antara dua sisi, al-ifrati wa tafrid. Al-ifrat berlebihan, tafrid menyepelekan, meremehkan. Itu. Makanya tadi disebutkan al-ghulu qad yakunu fi az-ziyadah wa qad yakunu fi an-naqs. Ghulu terhadap hal yang berlebihan atau terhadap hal yang kekurangan. Rabi'an, yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan terhadap perbuatan syirik, sebab-sebabnya, wa wasailihi, dan segala wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Apa pengantarnya? Menyanjung berlebihan tadi jemaah. Ya. Menyanjung secara berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Termasuk seperti dalam masalah kuburan, berlebihan dengan cara meninggikan, membangun kuburan. Ya. Termasuk berlebihan juga dalam hal memajang gambar, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis setelah ini. Ya, itu perkataan mu'alif di sini membawakan hadis yang dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala bagaimana kaum Nabi Nuh terdahulu. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan di poin berikutnya nanti. Tolong diingatkan sampai pada pembahasan wa fis sahihi an Ibnu Abbas. Ya.
طيب cukup naktabi la hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.